Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Purnama. Nama saya Asal Sabina. Nama saya Rasulullah. Nama saya Zakul Fatawal Mati. Kita akan menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di dalam museum sejarah yang ada di Jakarta. Dari depan Museum Sejarah Indonesia, kita mendapati patung Ganesha dari warung kunci itu dari Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di warung kunci Pasar Minggu Jakarta Selatan, secara tidak sengaja ditemukan sebuah patung batu Ganesha dan penggalian fondasi pembangunan Ganesha. Ini ditemukan di dalam 3 meter. Ganesha adalah bagian lain dari keluarga inti Siwa dan Ma. Dia adalah anak lelaki mereka yang berkepala gajah, dibentuk dengan kekuatan ibunya. Menurut mitologi, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara Siwa dan istrinya. Ketika Ganesha menjaga jalan ke tempat mandi ibunya, Siwa yang belum pernah melihat Ganesha sebelumnya mengira dia sebagai penyusup. Siwa memenggal kepalanya. Setelah istrinya menjelaskan, Siwa mengganti kepala yang terpenggal dengan kepala seekor gajah yang kebetulan lewat. Arca-arca Ganesha yang ditemukan di Pulau Jawa biasanya bersama dalam satu set dengan Siwa, Durga, dan Mahaguru. Maka terdapat kemungkinan bahwa Ganesha ini juga merupakan bagian dari sebuah set. Penanggalan kronologis yang lebih akurat dari arca ini belum diteliti lebih lanjut. Diduga arca Ganesha ini berasal dari masa kerajaan Sunda. Cara pembuatan alat batu. Alat-alat batu sederhana seperti serpi dibuat dengan mengumpulkan berbentuk alat pemukul dan batu rau atau satu pada sebongkah batu yang akan dijadikan alat. Pecahan yang dihasilkan memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan disebut serpi. Serpi yang mempunyai bagian tajam yang baik kemudian dijadikan alat tanpa dimodifikasi. Kadang-kala bagian tajaman di serpi direndus lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Inilah contoh dari pembuatan alat. Tahun 1945, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membangun negara. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Uang Republik Indonesia atau bisa disebut ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. ORI sendiri dicetak di Yogyakarta dengan bentuk desain yang masih sangatlah sederhana. Setelah penetapan DE Japas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas mencetak uang kertas kemudian diberikan kepada Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Keramik Eropa abad ke-19 dengan perusahaan Maastricht Belanda terdapat hiasan kaligrafi Arab yang berisikan ayat suci. Tetapi tampaknya ayat ini ditulis oleh yang tidak paham karena banyak kata yang terpotong. Inilah contoh keramik pada abad ke-19. Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandan hair non pengantin Cine.
Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cina. Tidak hanya itu, perhiasan yang dikenakan pun juga terpengaruhi oleh budaya Arab yang meliputi tusuk kembang kelape, kembang goyang, dan tusuk burung, hong, cadar, perhiasan yang menutupi wajah, kerapu, anting-anting, dan lain sebagainya. Prasasti ini ditemukan di daerah Kampung Tugu, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan dua buah sungai pada masa kerajaan Tarumanegara pada tahun kedua Raja Purnawarna memerintah. Adapun sungai tersebut bernama Chandrabaga, Bagasasi, dan Sungai Pemati, yang kemudian nama Bagasasi sendiri diabadikan menjadi sebuah nama kota yang sekarang bernama Bekasi. Itu prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarna, Raja Kerajaan Taruman. Ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Jumbo, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarna memerintahkan untuk menggali sungai Gomati yang panjangnya 6.122 busur 12 km dalam waktu 25 hari. Selain sungai Chandrabaga yang telah digali sebelumnya, sungai Chandrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa itu. Bambang Sumadio 1993 memberitakan bahwa pada saat penggalian sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnawarna, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Inilah